Konsistensi itu bisa memperbesar kemungkinan lu hoki atau dapat momentum. Talenta bisa, tapi talenta tanpa konsistensi nggak bisa. Passion itu adalah sebuah makna. Ketika gue selalu ngomong yang penting jadi berkat, itu passion gue loh. Yang brings me joy adalah ketika orang-orang terdampak dan bisa growing dan bersyukur sama Tuhan karena mungkin lewat konten gue, buku gue, ketemu dengan gue, ngobrol dengan gue, apapun itu bisa jadi berkat buat mereka. Dan even membuat gue endure di dalam kondisi yang gak enak. Dari buku Grit by Angela Duckworth. Anjir. Kuliah realistis. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Kita langsung bahas aja poin-poinnya. Ya. Yang pertama itu talenta itu overrated. Konsistensi itu yang terpenting. Oh, dalam ini. Jadi talenta itu overrated. Bukan artinya talenta gak penting. Tapi dia bilang talenta itu percuma Kalau enggak kalau konsisten. tidak punya konsistensi. Konsisten atau disiplin? Konsistensi. Termasuk mungkin disiplin di dalam konsistensi. Di dalam ya. Ini gue agree sih. Sama kayak apa ya? Oh, sama kayak dulu gue ekskul basket ya. Pernah main basket terus masuk tim gitu kan ya. Terus ada teman gue yang kayak talentanya kayak mentok kanan gitu. Lo tau kan yang tiba-tiba dikasih bola jago aja. Terus ada juga teman gue yang mungkin biasa aja, oke-oke aja. Tapi itu orang gak pernah skip latihan. Oke. Sedangkan yang tiba-tiba jago itu jarang latihan. Skip. Okay. Skip, turnamen segala macam. Ketika 2 semester lewat, yang biasa aja ini ikut turnamen terus. Tapi yang jago itu kayak nge-skip 1 turnamen. Tiba-tiba skillnya kebalap pak. Jadi mungkin kalau yang talentanya mentok itu ditambahin dengan disiplin dan konsisten, growth-nya kayak orang gila. Iya. Betul. Karena exponential growth kita tuh terjadi gak bisa kita ukur kapan. Ya. Tapi kita harus gas terus. Jadi talent is not everything gitu kan. Talent, Iya. lo harus punya talent plus effort yang maksimal plus tadi konsistensi. Dan ini ya yang gue pelajari bahwa apa? Konsistensi itu bisa memperbesar kemungkinan lu hoki atau dapat momentum. Talenta bisa, tapi talenta tanpa konsistensi gak bisa. Kayak yang tadi. Yang tadi tuh masalahnya apa sih? Disiplin latihan dan show up. Ya. Bisa aja lu punya talenta yang baik. Tapi tidak disertai dengan etik yang disiplin segala macam. Bisa aja pas momentumnya datang, iya. lu nya gak perform loh. Dan lu gak ready gitu kan. Gak ready. Iya benar juga sih. Kalau lu latihan terus-terusan, lu ketemu banyak orang. Berapa banyak, berarti kalau ngomongin basket ya, orang-orang yang akhirnya bisa kenal sama lu dan mungkin dia lebih hebat dari lu dan ngajarin lu. Iya. Iya kan? Iya. Karena lu show up dan konsisten tadi, latihan terus. Dan mungkin yang biasa aja, begitu ikut pengalaman turnamen dan dibantai, pelajarannya jauh lebih besar itu. Iya. Iya dong. Betul. Daripada yang misalnya bertalenta tapi belum nyobain, tapi belum ngerasain dibantai. Iya. Beda gitu lesson learn-nya. Oke. Iya gue agree sih. Nah, poin kedua ini ada korelasinya sebenarnya. Sukses sama dengan talent X effort. Lah, yang tadi tuh brolin langsung. Makanya, jadi talent itu fondasinya, effort itu kayak amplifikasinya. Iya. Gitu. Jadi memang kita tetap perlu menemukan talent kita apa, strength kita apa, sesuai sama apa yang selalu kita omongin kan. Ngomongin strength, cari dulu diri lu apa, strengthnya, talentnya apa segala macam. Tapi jangan berhenti di situ. Betul. Udah dapet, latih terus. Sama kayak lu public speaking lah. Lu tahu, oh gue ternyata cukup oke di public speaking. Tapi kan lu latih terus. Bener. Gas terus setiap ada kesempatan. Ketika talent ketemu effort, dia bilang di sini lama-lama lu jadi seorang yang skillful. Nah, ketika skillful ketemu effort lagi, jadi effortnya selalu ada di setiap misi ibaratnya. Iya. Effort tuh yang menghasilkan disiplin dan konsistensi tadi berarti kan? Karena effort berkali-kali jadi konsisten. Iya. Gitu. Terus jadi skill sama effort jadi achievement. Iya. Lama-lama achievement plus effort jadi kesuksesan. Iya, gue agree sih. Karena apa ya? Balik lagi ya, itu mungkin kita alamin sendiri yang dari tahun ke tahun terus menambahkan kesempatan-kesempatan untuk berkembang ya. Dari kita pameran, terus agency, corporate event, akhirnya bikin IP lagi. Terus kita sekarang ada grind theory, terus ada personal branding, ada YouTube. Itu kan semua konsistensi ya. Effort ya. Effort. Dimana talentnya adalah ya mungkin gue public speakingnya oke dan Tuhan titipkan banyak insight untuk gue share. Yeah. Tapi kan amplifikasi ini effort semua.
Itu effort banyak banget tuh. Banyak banget, kagak berhenti-berhenti ya orang mau lihat. Mungkin orang kayak, lu kenapa gak nyantai dikit? Ya gue nyantai juga kok jalaninnya. Tapi memang semua kesempatan dan peluang ya kita totalitas ya gak bisa. Iya gak sih Bil maksud gue? Iya betul. Gitu. Betul. Even though bahkan kadang ada yang hasil langsung kelihatan dan gak langsung kelihatan. Betul lagi. Iya kan? Betul. Seringnya yang tidak langsung kelihatan. Iya. Itu kan. Iya. Dan itu butuh konsistensi balik lagi. Dan semua bisnis yang kita bangun kayak gitu loh. Hasilnya gak ada yang langsung gede di depan. Ya, betul. Dan selalu tetap ada anxiety antara jalan gak ya? Selalu. Bahkan di posisi kayak gini aja kadang-kadang kita mikir gimana ya? Iya. Itu kan bisa gak ya? Iya bener-bener. Pas di jalan mah mungkin ya bisa-bisa aja. Pasti. Gitu. Karena kan kita orang yang selalu cari jalan. Kalau gak bisa pun kita cari jalan. Iya. Effort lagi. Betul. Effort terus. Oke. Jadi align ini buku ini ya. Iya, So far lain banget. Oke. Passion itu dibangunkan. Bukan ditemukan. Mungkin gimana tuh elaborate? Di trigger. Jadi ketika misalnya lu udah explore nih. Kan banyak orang kayak passion gue apa ya? Gue explore nih banyak hal. Setelah explore, oh gue dapet passion gue. Stop. Terus nemu. Gue ketemu passion gue. Setelah itu, and then what? Tidak dibangunkan. Balik lagi buku Grit ini benar-benar mempusatkan diri kita bahwa lu harus effort terus. Lu harus bangunin terus. Kebayang. Lu harus olah terus. Iya. Lu harus jadiin sesuatu terus gitu. Kebayang. Tapi tentang passion ini ada yang menarik loh. Gue menemukan passion gue jauh lebih spesifik sekarang dibanding beberapa tahun lalu. Dan dulu gue kira passion itu adalah sebuah okupansi atau aktivitas. Tapi yang gue belajar belakangan ini menurut keyakinan gue ya. Passion itu adalah sebuah makna. Passion itu sebuah makna. Iya. Bisa elaborate gak? Sekarang ketika gue selalu ngomong yang penting jadi berkat. Itu passion gue loh. Yang brings me joy adalah ketika orang-orang terdampak dan bisa growing dan bersyukur sama Tuhan. Bukan sama gue ya. Sama Tuhan karena mungkin lewat konten gue, buku gue. Ketemu dengan gue, ngobrol dengan gue, apapun itu bisa jadi berkat buat mereka. Dan even membuat gue endure di dalam kondisi yang gak enak. Lu lihat gue ngisi acara di panggung segala macam banyak. Pernah gak lihat gue dikerjain institusi? Pernah loh. Lu pernah gue ceritain. Gue pernah dikerjain dengan sangat tidak pantas, tidak layak dan dikerjain habis-habisan. Tapi karena passion gue jadi berkat. Gue tahan hari itu. Gue gak marah, gue gak komplain, gue gak sok-sokan viralin. Gue senyum, gue profesional. Gue selesaikan acara itu 100%. Sehingga 800 orang yang datang ke situ semuanya bersyukur bisa nonton gue. Bahkan thank you-in orang yang ngerjain gue. Dan gue tetap jadi berkat. Wow. Itu passion. Karena passion bukan cuma ngomongin seneng. Passion tuh ngomongin lu mau bayar harga gak? Ya lu bermakna buat orang gak gitu? Itu gue bayar. Kenapa? Karena kalau detik itu gue bisa aja loh sok-sokan Theo Derek. Gue viral-viralin lu instansi yang keterlaluan. Ya gue viralin lu gitu. Gue viralin lu. Bisa loh. Ya, tapi gue jadi berkat gak buat orang? Enggak. That's why gue gak pilih jalan itu. Dan itu buat gue adalah passion. Gue bayar harga untuk itu. Oke. Balik lagi ke inner lagi nanti ya. Iya. Sebelumnya. Iya makna. Makanya gue bilang. Tapi coba deh teman-teman pikir. Gimana kalau passion itu ternyata sebuah makna. Lu akan mulai melihat passion dengan kacamata yang sangat berbeda. Gak sempit. Iya betul. Jadi bukan activity. Bukan. Ya kebayang. Never know. Ya banyak orang salahnya gitu. Ya gue pun pernah salah kayak gitu. Passion, gue pikir pekerjaan gitu kan. Ternyata ya bukan. Iya. Makna. Sampai gini. Bini gue pernah bilang. Kayaknya bakat lu dan passion lu adalah jadi entrepreneur ya. Karena lu terus orangnya melihat peluang yang ada dan dikawinin. Gue bilang bukan. Passion gue itu bukan bisnis. Passion gue itu adalah meleverage dan memaksimalkan semua berkat yang Tuhan taruh di sekitar hidup gue. Bentuknya bisa bisnis, bisa buku, bisa apapun, bisa project, bisa kolaborasi. Jadi ketika lu lihat gue gak pernah berhenti. Karena memang passion gue adalah mengoptimalkan keterbatasan yang ada. Menjadi sebuah dampak bagi orang lain. Dan beda lagi tuh kacamatanya langsung. Iya benar. Nah itu iya jadi bukan bidang, bukan pekerjaan lagi. Bukan. Oke mantap. Nah buku poin selanjutnya buku Grit ini mengajarkan bahwa kalau orang mau sukses, kalau kita mau sukses atau level up gitu ya, kita harus punya goal yang hierarkis. Hierarkis maksudnya adalah kita punya goal besar, kita kecilin punya goal yang setengah besar atau medium, kita punya goal kecil atau harian. Gitu. Karena kalau misalkan lu pengennya goal besar doang, lu nggak bisa punya kebayang step by stepnya seperti apa. Itu betul.
Dan goal itu kadang bukan cuman kayak satu tarikan garis dalam karir. Goal itu menurut gue banyak. Keuangan harus ada goalnya. Setahun ini gue mau tambah kaya seberapa ya? Kalau untuk nyampe situ berarti per setengah tahun tuh gue harus tambah seberapa ya? Supaya per setengah tahun bisa nambah segitu berarti gue per bulan harus nambah berapa ya? Biar per bulan bisa nyampe segitu berarti gue per hari harus mindful di spending cap berapa ya? Itu hierarki itu diturunin itu baru finansial. Iya, kalau goal hidup gimana ya? Nah, iya kan? Iya. Gue pengen nikah ya. Ditambah gue pengen tetap tambah kaya ya. Itu dua goal berbeda tapi harus disatuin flow-nya. Yang satu ngeluarin duit, yang satu nambah duit. Iya. Iya kan? Iya, diukur. Berarti untuk kayak gitu gue harus nambah freelance apa ya? Berarti sebulan gue tambahan penghasilan harus berapa supaya bisa gue kesiniin berapa ya? Itu kan baru di finance kayak gitu. Iya. Jadi goal apapun sebetulnya dalam hidup semua kayak gitu. harus kayak gitu. Kalau nggak nyampe Pak. Makanya gue selalu bilang kayak mimpi boleh. Mimpi doang. Semua orang juga bisa. Nah itu. Hah? Iya, goalnya doang gede gitu. Iya, goalnya doang gede. Habis itu? Mau ngapain? Iya, nah makanya gimana cara bikin goal atau impian yang realistis dan. Nah itu dia makanya. Tapi kan ya balik lagi ya. Cara setiap orang untuk mencapai goal itu langkah-langkahnya kan beda-beda. Makanya harus melatih kebiasaan untuk menuju metode yang bisa di-applicable-in. Bukan yang kayak lu bikin video-video rumah kumuh terus ada tulisan kertas mau beli Ferrari lu tempel di tembok 3 tahun kemudian Ferrarinya jadi lu rekam lagi tuh kertas. Iya harus. Itu bukan achievable goals anjir, itu mah gimmick marketing. Itu yang harus bikin sesuatu yang achievable. Iya di otak kita kan gitu kan. Kalau kita lihat contoh, oh iya lu dulu di waktu susah ya. Wah tulisnya pengen bisa beli ini. Sekarang udah checklist semua. Pala lu. Gimana cara achieve-nya? Kalau goals dia tulisannya cuma 1 mobil Ferrari. Breakdown-nya dari mana? Dukun. Breakdown dulu, betul. Nah, jadi orang tuh belajar kayak, oh iya lu dia keren ya dia tulis manifestasi. Iya. Kentut. Jalan sampai lu bisa beli Ferrarinya mana? Itu dia. Goal-goal kecilnya mana? Mana yang bisa bikin lu nyampe sana yang kecilnya bukan itunya. Gue juga bisa bilang waktu gue umur 3 tahun gue tulis punya supir. Sekarang kenyataan. Hebat Theo dari umur 3 tahun udah bisa manifestasi pala lu. Yang penting adalah gimana step by step nyampe sana. Ada gak yang pernah breakdown? Iya. Gak ada. Umur 3 tahun ke umur 33, 30 tahun. Ngapain? Afirmasi gitu kan. Gak juga. Gak mungkin. Gak mungkin afirmasi bisa. Tapi tidak cukup. Kalau mau gue kontenin mah keren Pak. Rumah gue udah di aspal. Lantai no. Iya banyak orang mungkin mikirnya fokusnya ke mimpi besarnya, afirmasinya, and then actionnya. Kayak 5 tahun yang lalu ya, gue tulis gue pengen ada di sini. Sekarang gue udah di sini. Iya. Ini gapnya mana? Iya betul. Gue belajar apa ngelihat tulisan jadi bentuk. Belajar apa gue dari situ? Itu sama kayak lu dapat brosur mobil, lu beli mobilnya, datang ke rumah lu. Iya. Itu sama aja kayak misalnya lu punya goal tinggi, punya mobil Ferrari, terus lu baca, wah semangat, terus semangatnya ngapain? Apa? So that's why punya mimpi tidak apa-apa, itu bagus. Iya, punya goal, tapi itu harus bagus. punya langkah. Itu Makanya maksud harus jadi gua. orang yang realistis. Iya. Kayak kadang kan gitu lucu selalu ya Bil. Gimana cara mencapai mimpi tulis dulu. Yang ditulis ujungnya. Gampang pengen apa? Gue pengen setahun lagi punya tas Hermes. Gimana cara wujudinnya? Ya lu jadi ani-ani. Kan gak ada breakdownnya. Langsung cara cepetnya. Cara cepetnya. Aduh. Begitu lu posting di sosmed semua orang termotivasi kan. Tapi bagian cara mencapainya lu kan kagak kasih tahu. Cuman ketik mau. Ketik bisa gitu. Ketik mimpi kan orang selalu gitu. Ketik dapat auto DM. DM-nya apa? Lu mau jadi agensi ani-ani? Oke deh, berarti poin terakhir dari buku ini. Kalau orang kita mau sukses, kita harus bisa tahan bosan. Waduh, itu bagus banget. Itu bener banget. Tahan bosan. Bener. Karena hal-hal yang rutinitas yang bikin lo bertumbuh kadang-kadang itu membosankan. Betul. Semua pertumbuhan itu lahir dari konsistensi tadi. Kenapa mungkin orang yang bertalenta itu latihan basket jarang-jarang? Bosen Pak. Gue udah bisa nge-shoot. Kenapa gue latihan nge-shoot mulu? Gue udah jago dribble. Kenapa gue dribble mulu? Betul. Iya kan? Betul. Kayak kita nge-gym.
dapat sakitnya doang, ototnya mama belum kebangun. Apalagi kalau baru mulai nge-gym. Nge-gym sih udah setahun, tapi badan gue kenapa begini terus ya? Ini ada yang salah nih. Iya, kayaknya. kadang gini loh. Gue nge-gym misalnya, kita nge-gym udah 2 tahun kok badan gini-gini aja. Kita fokusnya di apa? Rasa sakitnya. Fokusnya di apa? Di hasilnya gitu. Di hasilnya iya. Tapi kita sadar nggak body fat kita berapa? Iya. Itu Gimana makanya kalau gitu. ototnya terbangun di dalam, tapi karena kita nggak atur pola makan, ototnya nggak kelihatan karena lemak, bukan karena ototnya nggak terbentuk. Betul. Setuju. Itu yang sering terjadi sama growth-nya manusia kan? Betul. Itu yang terjadi sama gue. Kita dicek, ini malah lemaknya kebanyakan. Nah, lemaknya harus Nah, mungkin aja sekarang masa otot lu bertambah jauh banget. jauh. Tapi karena body fat lu belum sampai certain point, garis-garisnya belum kelihatan. Tapi kan gak mungkin lu bilang kayak, ternyata gue selama ini setahun ini nge-gym sia-sia ya. Gak ada hasilnya. Nggak begitu. Bosen lagi gitu ya. Tidak ada hasil sama hasilnya belum kelihatan karena tertutup sesuatu. Itu 2 hal yang beda loh. Mungkin hasilnya belum kelihatan. Belum kelihatan. Karena ketutup body fatnya. Ya. Gimana? Ya, makanya jangan bosan ya teman-teman ya. Iya, dengan sama kayak aktivitas kecil. Theo Derrick adalah orang yang punya kapabilitas dan mungkin talenta yang sama dari 10 tahun yang lalu. Tapi belum kelihatan. Tinggalnya di mana? Di tempat Mangga Besar? Yeah. Akses koneksinya mana? Nggak ada. Siapa di sekitar dia yang bisa memvalidasi bahwa lu potensial? Nggak ada. Siapa di sekitar dia yang bisa bilang, wah hebat lu, ayo gue angkat? Nggak ada. Iya bener ya. Ototnya kebentuk loh. Tapi udah terbentuk. Ketutup lemak. Ketutup garis kemiskinan. Dan itu membosankan. Dan itu gitu. membosankan. 10 tahun loh sampai sini Pak. Iya. Dan sampai sekarang pun kita masih melakukan hal-hal yang membosankan. Membosankan. Gitu loh. Ya tapi kan penting growing step by step. Yes. Nah hal-hal membosankan yang rutinitas itu aja itu bukan berarti sia-sia. Betul. Kalau selama rutinitasnya bagus, rutinitasnya baik dan lo sadar banget bahwa rutinitas itu bisa bikin lo growing, ya lakukan terus. Tahan terus. bosan. Jadi kalau di buku Grit ini bilang, ya lo harus bisa tahan dengan kebosanan. Betul. Makanya gue nanya, tapi nanti kalau udah gak mood gimana? Bodo amat, namanya disiplin. Peduli mood gak mood. Ya sekarang gue tanya, lu kerja tiap hari masuk kantor, emang lu boleh gak mood gak masuk kantor? Gak bisa. Lu harus profesional kan? Kenapa lu bisa profesional sama tempat kerja lu? Tapi lu gak perlu bisa profesional sama diri lu sendiri. Itu bagus buat penutup. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di segmen dari buku selanjutnya. Buku apa lagi yang mau kalian kita bahas?